kita akan belajar mengenai salah satu bentuk dari gerak lurus, yaitu gerak jatuh bebas atau yang sering kita kenal dengan GJB. Apa itu GJB? GJB atau gerak jatuh bebas merupakan gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sehingga misalkan ada sebuah bola atau sebuah benda, dia dijatuhkan dari ketinggian H di atas permukaan tanah misalkan. Oke, seperti ini. Karena dia GJB, gerak jatuh bebas, maka dia tidak punya kecepatan awal. Boleh kita tuliskan V0-nya sama dengan 0 atau tanpa kecepatan awal. Sehingga kita bisa cari misalkan berapa waktu yang dibutuhkan si bola ketika dia dijatuhkan dari ketinggian H hingga sampai di tanah. Waktu bola sampai di tanah. Maka kita bisa gunakan persamaan GLBB yang nomor 2. S sama dengan V0 dikali T, karena dia geraknya turun ke bawah sehingga dia dipercepat oleh gravitasi, maka nilainya positif. Setengah GT kuadrat. S itu menunjukkan jarak yang ditempuh dari atas sampai bawah. Sehingga dari sini bisa kita ambil S yang ditempuh sama seperti ketinggian benda. Maka nilai S ini bisa kita ganti dengan H. Karena dia V0-nya 0, maka 0 dikali T ya 0, ditambah dengan setengah GT kuadrat. Sehingga kalau kita pindah ruas, 2 dikalikan H dibagi dengan gravitasi, sama dengan T kuadrat. Sehingga kalau kita mau cari nilai T, itu sama dengan akar 2 dikalikan ketinggiannya berapa dibagi dengan gravitasi. Kita peroleh persamaan waktu untuk mencari di GJB. Oke. Yang kedua, kita juga bisa cari berapa kecepatannya. Kecepatan bola atau kecepatan benda pada saat hendak menyentuh tanah. Hendak menyentuh tanah. Kita sebut VT ya, adik-adik. Berarti berapa kecepatannya pada saat dia dari atas ke bawah sebelum dia menyentuh tanah. Maka nilai yang kita sebut sebagai VT. Maka kita bisa pakai persamaan GLBB yang nomor 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. VT-nya kita cari, V0-nya 0 karena dia tanpa kecepatan awal, ditambah dengan 2 dikali gravitasi dikalikan H. Sehingga kalau kita mau cari besarnya VT, itu sama dengan akar 2GH. Ini umum sekali digunakan ya adik. V sama dengan akar 2GH. Oke, seperti ini. Dengan keterangan H itu menunjukkan ketinggian benda. Yang namanya ketinggian ngitungnya harus dari permukaan ya adik. Oke, seperti ini. Ada sebuah soal, sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 20 meter mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi, yaitu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga bisa kita tulis percepatan yang dialami benda itu sama dengan percepatan gravitasi. Nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Waktu yang dibutuhkan buah kelapa untuk sampai di tanah adalah dia dijatuhkan dari ketinggiannya 20 meter. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai di tanah? T-nya ya adik-adik yang dicari. Oke. Kalau kita pakai cara manual, kita bisa pakai persamaan GLBB yang keberapa? Yang kedua ya. S itu sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Sehingga S nya bisa kita ganti dengan H
sama dengan 0 dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Oke, sehingga hanya kalau kita masukkan 20 sama dengan setengah dikalikan gravitasi 10 dikali T kuadrat. Sehingga ini bisa kita coret 2 sama 10 tinggal 5. Berarti 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 sama dengan T kuadrat. Sehingga kalau kita mau cari T, akar dari 4 ya adik-adik. Berapa akar dari 4? Yaitu 2 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan buah kelapa untuk sampai di tanah dari ketinggian 20 meter yaitu sebesar 2 detik. Mas, kalau pakai cara hafalan gimana? Boleh aja. Kalau adik-adik mau menghafal rumus T untuk benda yang bergerak jatuh bebas, apa tadi rumus cepatnya? 2H per G. 2 dikalikan H dibagi dengan gravitasinya. Sehingga kalau kita masukkan akar 2 dikalikan dengan hanya 20 dibagi dengan 10. Sehingga ini bisa kita coret, hancur ya. Maka nilai T-nya sama dengan berapa? Akar 4, ya berarti 2 detik. Seperti ini. Selanjutnya, kita bicara mengenai gerak vertikal ke atas, atau yang kita kenal dengan GVA. Apa itu GVA atau gerak vertikal ke atas? Merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan A awal. Artinya benda tersebut memiliki kecepatan mula. Misalkan ada sebuah bola atau sebuah benda dilempar ke atas dari tanah dengan kecepatan mula sebesar V0. Bergerak ke atas hingga mencapai ketinggian maksimum. Pada saat di ketinggian maksimum, maka kecepatan benda sama dengan 0. Dan ketinggiannya bisa kita sebut sebagai ketinggian maksimum. Sehingga bisa kita tuliskan V0-nya itu tidak sama dengan 0. Atau dia memiliki kecepatan mula. Kecepatan mula. Apa saja yang dapat kita cari di gerak vertikal ke atas? Kita bisa cari waktu mencapai puncak. Artinya berapa waktu yang dibutuhkan sebuah bola untuk mencapai puncak. Kita kasih lambang TP ya, jadi ada T, ada V. Maka kita bisa pakai persamaan GLBB yang pertama. VT sama dengan V0 minus G dikali T. Karena dia bergerak ke atas, maka tanda yang kita gunakan minus. Ketika di titik tertinggi VT-nya 0, maka boleh kita tuliskan 0 sama dengan V0 min G dikalikan T. Sehingga G dikalikan T sama dengan V0. Maka kalau kita mau cari waktu mencapai puncak, itu simpel banget sebetulnya. Tinggal berapa nilai V0-nya dibagi dengan gravitasi. V0 per G. Selesai. Oke, seperti ini ya adik-adik. TP, waktu mencapai puncak. Selanjutnya, kita bisa cari ketinggian maksimum. Berapa ketinggian maksimum yang mampu dicapai benda? Atau yang kita kenal dengan Hmax. Kalau kita perhatikan ada kecepatan, kemudian ada ketinggian, maka kita bisa pakai persamaan GLBB nomor 3. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya 0, V0-nya ada, min 2G dikalikan H. Jika 2GH-nya mas pindah ruas ke sebelah kiri, maka boleh kita tuliskan 2GH sama dengan V0 kuadrat.
Artinya Hmax bisa kita peroleh berapa V0-nya kuadratin dibagi dengan 2G. Sesimpel ya adik-adik. V0-nya dikuadratin kemudian dibagi dengan 2G. Jika gravitasinya yang dipakai di soal 10, maka tinggal dibagi dengan 2 kali 10, 20. Hmax, ketinggian maksimum. Satuannya meter. Langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan ada sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 200 meter per sekon dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai benda. Kita tulis dulu yang diketahui. Ada kecepatan awal sebesar 200 meter per sekon. Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah ketinggian maksimum yang mampu dicapai benda? Maka kita bisa pakai persamaan GLBB nomor 3 ya Dedek. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Karena dia bergerak ke atas maka pakai minus. Sesampai di puncak VT-nya pasti 0. Dikuadratin pun ya hasilnya tetap 0. V0-nya 200. Kalau kita kuadratin berarti 200 kuadrat dikurangi dengan 2 dikali 10 dikalikan dengan H. Sehingga kalau Hmax-nya tak pindah ruas, 20 Hmax nilainya sama dengan 200 dikalikan 200. Oke, seperti ini ya. Boleh kita coret 20-nya dengan ini. Sehingga bisa kita peroleh nilai Hmax-nya sama dengan 2000 meter. Atau kalau kita jadikan ke kilometer, meter ke kilometer naik berapa? Naik 3 ya Dedek, berarti ketemunya 2 km. Jadi kalau ada sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan awal 200 meter per sekon, ketinggian maksimum yang mampu dicapai benda yaitu sekitar 2000 meter atau 2 km. Kalau adik-adik hafal rumus cepatnya atau rumus yang sudah Mas kotakin tadi, itu sebetulnya lebih enak lagi. Artinya kalau kita mau cari Hmax, ini jika adik-adik hafal, tinggal V0-nya kuadratin kemudian dibagi dengan 2G. Seperti ini. V0-nya 200 dikalikan 200 dibagi dengan 2 dikali 10. Oke, ini bisa kita coret, hancur, ini juga hancur, sehingga ketemunya 2000 meter, atau juga boleh kita tuliskan 2 km, seperti ini. Selanjutnya kita bicara mengenai GVB atau gerak vertikal ke bawah. Apa itu gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah atau GVB merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal. Artinya dia hampir sama dengan GVA, cuman arahnya ke bawah, memiliki kecepatan mula. Misalkan ada sebuah bola atau sebuah benda dilemparkan dengan kecepatan V0 ke arah bawah. Benda tersebut dilemparkan dari ketinggian tertentu, misalkan sebesar H di atas permukaan tanah. Seperti ini. Misalkan ini H. Ketika di sini ada VT. Maka boleh kita tuliskan nilai V0-nya itu tidak sama dengan 0, artinya dia memiliki kecepatan mula-mula. Bedanya dengan GJB, kalau GJB itu tanpa kecepatan awal, tapi kalau GVB dia memiliki kecepatan mula atau kecepatan awal. Apa saja yang dapat kita cari di GVB? Yang pertama, kita bisa cari waktu untuk mencapai tanah. Berapa waktu yang dibutuhkan sih benda untuk sampai di tanah? Ada T, kemudian ada H. Bisa kita pakai rumus GLBB yang kedua ya adik-adik.
H sama dengan V0 dikali T, karena dia turun maka pakai positif, setengah GT kuadrat. Nanti tinggal dimasukkan nilai H-nya berapa, nilai V0 nya berapa, sehingga kita bisa peroleh nilai waktunya. Dan nanti biasanya untuk soal-soal seperti ini, ke bawahnya kalau mau cari waktu kita pakai pemfaktoran, jadi difaktorkan ya Dedek. Oke. Selanjutnya kita bisa cari kecepatan bola pada saat hendak menyentuh tanah. Di sini artinya kecepatan bola ketika atau sesaat sebelum mencapai tanah. Yaitu kita mau cari VT-nya ya, Dedek. Di sini posisinya. Kita mau cari VT. Ada V, kemudian ada H. Kita bisa pakai rumus GLBB yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Nanti tinggal kita masukkan berapa nilai H-nya, kemudian berapa nilai V0-nya, maka ketemulah nilai VT. Atau kalau Dedek mau hafalan, nilai VT bisa kita peroleh dari akar V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Bedanya apa dengan yang di GJB? Kalau di GJB mau cari VT sama dengan akar 2GH saja, karena V0 nya sama dengan 0. Tapi kalau di GVB, maka dia punya kecepatan mula-mula sebesar V0. Di situ ya Dedek bedanya. Kecepatan pada saat hendak menyentuh tanah, satuannya meter per sekon. Oke. Bisa juga kalau kita mau cari nilai VT, yaitu pakai persamaan GLBB yang pertama, di mana VT itu sama dengan V0 plus G dikalikan T. Syaratnya apa rumus ini digunakan? Syaratnya kita harus tahu dulu nilai T-nya. Jadi kita harus tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan ketika hendak mencapai tanah, baru kita masukkan di rumus yang pertama. VT sama dengan V0 plus G dikali T. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan ada seorang anak melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Jadi persamaan-persamaan yang kita hitung tadi, yang kita pelajari tadi, itu kita bisa ngitung kedalaman sumur tanpa harus menggunakan meteran. Yuk kita selesaikan bareng-bareng. Diketahui di situ kecepatan mula-mulanya sebesar 5 meter per sekon. Kemudian menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Jadi diketahui waktunya Adik-adik di sini, yaitu 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Yang dimaksud kedalaman sumur di sini yaitu kedalaman dari atas hingga ke permukaan air ya. Oke. Ada nilai V, ada nilai T, ada nilai H. V, T sama H. Maka kita bisa pakai persamaan GLBB nomor berapa? Ya nomor 2. H sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Hanya kita cari V0 nya 5 dikalikan 2 ditambah dengan setengah, gravitasinya kita anggap 10 ya Dedek, dikalikan dengan T kuadrat. Sehingga bisa kita peroleh 10 ditambah dengan 5. Ini bisa kita coret, tinggal 5 dikalikan dengan 4, berarti ketemunya berapa? 10 ditambah dengan 20, yaitu 30 meter. Sehingga bisa kita peroleh kedalaman sumur dihitung dari atas
hingga ke permukaan air sedalam 30 meter. Oke, seperti ini ya adik-adik.